Guys, balik lagi di Jay Motovlog. Kali ini gue mau jalan nih, tapi udah makan nih di warungnya Bos Anton. Ton, tuh makasih Ton, enak banget Ton. Jadi Sama-sama. buka jam berapa bro? Jam 11 Jam 11 sampai bisa. Isa ya. Berapa sih satu tadi? Gue belum bayar tuh, berapa sebungkus ya? Kalau pakai bakso 12.000, Ah, kalau mie ceker 10.000, ah, ceker sama bakso 14.000. mantap. Ini guys tuh bersih ya. Jadi steril ya Ton ya. Emang Kalau steril. steril ya. Dia jaga kebersihan. Sayurnya diganti tiap hari juga Ton. Iya, mie diganti tiap hari. Wih siap. Nih tadi udah makan, cuman gue lupa tadi videoin pas makan Ton. Gak inget Ton, saking enaknya gak inget. Jadi gue lanjut jalan nih Ton ya. Iya. Ini daerah mana Ton nih? Kalau di Jalan- Rangkas? Jalan Sunan Giri. Sunan Giri ya? Di Polsek. Pinggir Polsek atau pinggir Barata ya? Iya, pokoknya arah Jalan Sunan Giri ya. Coba kita lihat nih guys ya. Nih. Mie ayam, bakso dan ceker. Jadi langsung aja nih kesini nih harganya nih. Ada 9.000, 10, 12 sama 14.000. Jadi sebelum ngeplok isi perut dulu biar terisi. Tuh Bos Anton ada lagi nerima orderan lagi dia. Nih guys. Jadi langsung aja lanjut ya ngeplok. Jadi setelah makan mie ayam di Mas Anton ya, mie ayam ceker Mas Anton, gue jalan-jalan lagi nih ngeplok ya, lampu merah deh. Ketinggian kali kameranya nih ya. Jadi ngeplok itu harus dijalankan teman-teman. Sulit kayak gini nih. Karena ngeplok juga nih nambah-nambah ya penghasilan YouTuber sih gitu. Ya. Nah, apa sih mic gua nih bermasalah nih. Kerja bersama hati, kita ini insan ekor sambil ya, biarlah berlalu, bekerja bersama hati seekor waktu ke waktu, ambisi seperti orang-orang yang Oke guys, jadi update terbaru nih ya. Ini video siang dan sorenya akan atau malam gua akan upload gitu video ini, dan ini itu real time keadaan Rangkas Bitung saat ini. Keadaan Rangkas Bitung saat ini sih, Rangkas Bitung menurut gua so far ya, mudah-mudahan stabil lah gitu, baik-baik aja. Nggak ada perubahan sih aktivitas, cuman memang anak sekolah udah nggak ada berkeliaran. Biasanya di hari Selasa gini anak sekolah tuh berkeliaran. Dan gua itu libur guys. Gua libur kerja bergantian sih, 4 hari lah. 4 hari gua libur dan nanti masuk lagi, including Sabtu Minggu juga. Jadi libur 2 hari doang, sehari doang malah. Karena gua besok kan hari tanggal merah ya, hari kebesaran gitu. Nah jadi apa yang terjadi di Rangkas saat ini ya kayak gini gitu. Memang aktivitas masyarakat tuh dikurang-kurangi. Juga udah ada himbauan bekerja di rumah ya, work from home, WFH. Jadi masyarakat udah banyak yang di rumah, dan mereka yang bekerja di luar pun tetap safety gitu, tetap safety. Apa yang kita ambil sih dari bencana ini, wabah ini ya, menurut gua ini tuh besar banget dampaknya ya guys. Dampaknya bukan hanya kesehatan, tapi juga ekonomi, dan juga dampaknya terhadap sosial juga besar. Jadi
ekonomi itu turun ya. Literally kalau kalian tinggal di daerah, kalian nggak terlalu ngerasain apa yang terjadi penurunan. Tapi jika kalian tinggal di kota, for example gue gitu kan kerja di kota besar, surprisingly itu ngerasain banget dengan apa yang terjadi sekarang. Karena itu berimbas kepada berimbas kepada salary, berimbas kepada waktu kerja, berimbas kepada future. Dan gue adalah orang yang bekerja di salah satu bidang yang memang saat ini drop banget gitu. Dan tapi ya apa yang terjadi saat ini ya gue nggak bisa nyalahin siapapun gitu. Yang terjadi saat ini adalah ya udah, gue ikhlas dengan apa yang terjadi dan berharap ini cepet selesai aja. Anjrit, bau banget tuh karet, sumpah. Karetnya bau banget, anjrit. Itu ada mobil karet dan bau banget. Gue istirahat. Ini depan rumah sakit umum ya. Masih rame ya, masker ya. Bukannya kita nggak mau pakai masker sih, karena masker harganya gila-gilaan bro. Harga masker tuh gila-gilaan. Dan siapa yang mau beli masker dengan harga segitu, men? Thinking by logic, guys. Bukan hanya corona yang harus dikendalikan, tapi monopoli masker, monopoli hand sanitizer, monopoli benda-benda yang sekarang tuh dibutuhkan banget tuh, anjrit, nggak ada gitu. Dan ini, aduh, parah banget. Gue mau beli hand sanitizer harganya mahal. Beli masker 250.000, 300.000, men. How can I buy it? Gimana gue bisa beli sama orang lain yang kemampuan ekonominya tuh rendah gitu. Woi bos, Danang nih, ownernya Kopi Aing. Gue pengen buat podcast di tempat lu, Nang, boleh nggak? Ngobrolin, kapan gak sibuk? Oh iya, gue lagi nge-vlog juga nih live. Ya bang, hati-hati. Itu temen gue, Danang, dia salah satu ownernya Kopi Aing. Jadi apa yang terjadi nih sekarang ini itu dahsyat bro, dahsyat. Dan aduh, gue sampai bingung mau ya mikirin hal-hal kayak cicilan kayak gitu, kayak mikirin kayak tagihan yang biasanya gue tuh bayar fine aja gitu. Jadi sekarang gue harus memikirkan itu, dan belum ada penangguhan cicilan gitu. Ya kecil sih cicilan gue tuh, nggak banyak sebenarnya. Gue fine gitu dengan hal kayak gitu. Cuma teman-teman gue, men, mungkin teman-teman gue yang banyak cicilannya ya nggak disalahin mereka juga, karena mereka nggak nge-forecasting, nggak berharap hal ini terjadi. Nggak ada. Mereka boro-boro mikir kayak gitu, sama sekali nggak ada. Jadi itu dampaknya besar banget. Dan menurut gue benar sih pemerintah tuh bilang kalau lu harus di rumah, yang gak penting-penting banget. Itu harus, ya emang bener. Tapi di sisi lain yang bekerja ya you should be have activity gitu. Ya lu harus beraktivitas, men. Gue bergebu-gebu, men, ngomong ini, men. Lu harus beraktivitas karena keluarga lu, men, gak makan. Lebih parah lagi kalau kelaparan, men. Sekarang aja masih kelaparan tuh belum bisa diselesaikan. Masih banyak kesenjangan sosial. Apalagi sekarang corona. Aduh, makin banyak yang kelaparan. Gue sih mencoba hal ini untuk benar-benar berpikir ini tuh biasa aja. Gue ke arah situ terus, men, mikirnya. Sumpah. Gue ke arah gue harus biasa aja lah. Gue harus positive thinking gitu dengan apa yang terjadi saat ini. Gue nggak mau berlebih-lebihan juga. Gue nggak mau nggak mau mikir
ya bener-bener negatif tentang hal ini. Dan ya yang gue hanya bisa lakuin adalah ya gue menjalani yang apa adanya sekarang, dan gue pasrah aja gitu. Dan usahanya gue mengurangi kegiatan gue keluar rumah. Dan itu aja sih, nggak banyak yang bisa harus gue lakuin gitu. Nggak mungkin juga kan gue nggak kerja, nggak mungkin juga kan gue nggak ngegojek, nggak nge-YouTube, sedangkan ini tuh nyampenya ke perut gue dan keluarga gitu. Ya gue berharap sih teman-teman ya subscribe gue, ya dukung gue sih dengan hal ini ya. Terus aja sih, jangan menjauh dari gue subscriber ya. Kalian banyak waktu ya, mungkin ada yang bisa diambil dari obrolan gue ya silakan ambil, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi ini tuh berat saudara-saudara, buat orang yang mampu ya. Menurut gue ini nggak terlalu berat ya. 1 miliar lalu punya, lu santai menurut gue. Walaupun itu pun kita nggak tahu sampai kapan ya, pasti habis juga. Ya ibaratnya kalau kita ngirit di rumah nggak ada utang, punya 1 miliar ya nyantai sih. Kalau keadaan kayak gini teman-teman, ya Allah, gue sedih banget bro. Ya gue benar-benar berharap cepat selesai, pemerintah melakukan hal terbaik dari sekarang ini, dan mereka bekerja keras dan turut prihatin dengan dengan tenaga medis, dokter ataupun perawat yang meninggal dunia. Kita turut prihatin banget dengan bapak, ibu, perawat, dokter semua yang sudah di garis depan, dan mereka berkorban nyawa sampai berkorban nyawa ngebantu gitu kan, karena mereka yang bersentuhan langsung dengan virus itu, dan mereka mengurus orang-orang yang kena virus Gua bahas ini itu bukan buat membuat panik ya, tapi untuk lu berpikir bahwa ini tuh global, dan ini tuh dirasa penting banget, dan nggak boleh kalian menyepelein apa yang terjadi saat ini. Karena kalau bagi kesehatan ya, menurut gue sih gue masih fine nih. Gue sendiri ya sama di daerah gue nih masih fine, karena memang jumlah orang asing mungkin ataupun masyarakat yang mobilitas ke luar negeri itu dikit, sehingga ya nggak terlalu banyak bawa yang kayak gitu virus kayak gitu ya. Bukan berarti setiap orang asing itu bawa virus, bukan berarti, tapi ada ke arah seperti itu, guys. Tapi dari segi ekonomi ini drop kan. Bayangin ya, ini kayak misalnya orang-orang yang udah mid end yang punya penghasilan lumayan gitu kan, mereka bawa mobil atau moge dirangkas biasa. Bau banget nih pasir mobil. Mereka tuh biasa ngeluarin uang sekian untuk nongkrong. Sekarang mereka berpikir gue di rumah aja. Jadinya sepi Jadinya sepi. Kafe-kafe itu yang memang diperuntukkan untuk orang-orang seperti itu gitu ya. Kafe-kafe dirangkas, terus mau bioskop jadi sepi. Jadinya ekonomi tuh nggak jalan. Yang paling parah ekonomi, jangan sampai adanya chaos. Gue percaya sama Pak Jokowi, Kemenhan Pak Prabowo, Kementerian Kesehatan, Perhubungan, mereka itu orang-orang luar biasa yang benar-benar benar-benar di garis depan dan ngebantu kita. Gue berharap ya sikap Pak Jokowi yang melakukan Pak Jokowi itu benar ya, dengan tenang, dengan strategikalnya kena banget ya. Gue dukung sih dia tenang, dia tidak membuat panik masyarakat, tuh hebat. Jadi guys, kita harus berdoa bersama-sama biar semua ini selesai dan enggak berkepanjangan.
Kita nggak pernah tahu, kita tinggal di daerah, gue aman gini, padahal mah ya lu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti kak sama lu gitu. Jadi podcast aja deh, podcast ngomong nggak jelas, ngalor ngidur, cuman intinya kalian tetap waspada. Dan gue sih saranin lu ikutin pemerintah yang lakuin, lu ikutin, hindari keramaian, tapi kalau ibadah ya gue masih oke, gue ikut, cuman masih ada beberapa hal yang maksud gue ya, kalau memang kita lillahi ta'ala ya sholat maghrib berjamaah ya masih bisa menurut gue ya. Tapi kalau emang ikutan ajuan pemerintah enggak sama sekali, totally di rumah atau menghindari tempat-tempat yang keramaian, that's the point you have to do gitu ya. Jangan pernah kalian nggak ngelakuin itu, karena itu udah ketok palu pemerintah. Nah, harapan gua satu lagi, ekonomi berjalan dengan baik lagi ya. Gua rasa Pak Presiden, Kementerian, Wakil Presiden, Kementerian Ekonomi, Menteri Keuangan, Bu Sri ini pasti mereka pintar jauh lebih dari kita gitu kan, dan mereka pasti akan membuat lebih baik lagi, akan membuat sesuatu yang akan lebih baik lagi dalam keadaan seperti ini. Ya gue berharap aja sih ya, karena mereka punya amanah yang besar dan they are apa ya, ya mungkin mereka salah satu harapan lah. Kita berdoa ya, ikhtiar dengan mereka di garis depan ya. Semoga semua baik-baik aja, jangan sampai terjadi kepanjangan dan aduh bahaya banget sih sumpah. Ya ini sih vlog tentang corona, tentang apa yang terjadi di Rangka. Still open kantor ya, gue bahasa Inggris campur-campur karena sorry, karena gue pengen aja gitu. Udah lama juga karena gue bekerja di tempat yang seperti itu, dan gue libur usually I can do nothing now gitu. Udah di rumah di kamar gitu. Udah untung ada paket tri 117 giga dengan harga 117.000. Jadi kalian pakai tri aja dalam keadaan kayak gini, biar kalian nggak mager. Biar kalian makin mager. Itu aja sih dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gua akan buat video tentang Sonic. Udah ini kita cari tempat yang asik dulu ya teman-teman. Tang belan mbak untuk nindak enting. Dari tempat dulu guys. BMW tua yang nan indah. Ada BMW tua yang indah itu pengen parah gua.